Istri CEO saya bab 201-210. Yo, ini aku. Seorang wanita cantik yang berdiri dekat dengan King Feng berkata dengan nada mengejek. Dia melihat Su Lingxiu memberikan kartu partisipasinya kepada King Feng. Dia sangat tidak senang dan kata-katanya sangat menghina. Mendengar suara itu, King Feng menoleh. Ia berkata dengan dingin kepada wanita itu, Ting Chen, sepertinya aku tidak memberimu pelajaran berharga terakhir kali. Apa kau mau dipukuli lagi? Kau orang yang sangat kasar. Apalagi yang kau tahu selain memukuli orang lain, kata Ting Chen dengan marah sambil mundur selangkah karena takut. Ting Chen menjadi takut ketika mengingat tindakan kasarnya. Pria ini bukan pria sejati. Dia akan memukul siapapun yang membuatnya marah. Beberapa orang memang pantas dipukuli, kata King Feng ringan setelah melirik Ting Chen. Perkataan King Feng menyentuh saraf sensitifnya dan wajah Ting Chen menjadi pucat. Kak, kompetisinya akan segera dimulai. Berhentilah berkelahi. Sebuah suara angkut tiba-tiba muncul di belakang mereka bertiga. Seorang pemuda tampan kemudian muncul di samping mereka dan diam-diam menatap tajam ke arah wajah Su Elin yang rupawan. Pria itu tak lain adalah Tuan Muda Chen, putra keluarga Chen. Baiklah, saudaraku. Selama kompetisi barang antik, aku akan menunjukkan perhiasan palsu yang kubeli dari Ice Snow Corporation. Reputasi perusahaan akan hancur. Ia tahu bahwa ia tak bisa memenangkan hati King Feng hanya dengan kata-kata. Ia juga bukan tandingan King Feng dalam pertarungan. Karena itu, ia hanya bisa menjebaknya dengan konspirasi. King Feng, bagaimana mungkin kau baik-baik saja? Kebingungan muncul di wajah Tuan Muda Chen ketika melihat King Feng yang sehat. Dia telah meminta San Chen untuk memberi pelajaran kepada King Feng tadi malam. Bagaimana mungkin King Feng masih baik-baik saja? Hal ini membuat Tuan Muda Chen sangat bingung. Dia masih tidak menyadari bahwa San Chen pingsan setelah dipukuli. Tuan Muda Chen, Andalah yang meminta San Chen untuk memberi saya pelajaran, kan? King Feng, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kau tahu apa yang kau lakukan. Waktunya kompetisi, jadi aku tidak akan memberimu pelajaran sekarang. Tapi, aku akan mengingat apa yang kau lakukan. King Feng menatap Tuan Muda Chen dengan ringan. Kilatan dingin muncul di matanya. Perkelahian dilarang di kompetisi barang antik. Peserta akan didiskualifikasi jika terbukti terlibat perkelahian. Tentu saja, King Feng tidak akan mencari masalah di saat seperti ini. Ia punya banyak waktu untuk memberi pelajaran kepada Tuan Muda Chen di masa depan. King Feng, jangan sombong. Kompetisi akan segera dimulai. Aku juga sudah mengikuti kompetisi barang antik. Berdoalah agar kau tidak bertemu denganku di kompetisi itu, kata Tuan Muda Chen dingin. Keluarga Chen juga terlibat dalam bisnis perhiasan. Tuan Muda Chen mulai belajar tentang barang antik dan perhiasan sejak usia muda dan sangat berpengetahuan tentang barang antik. Tidak mengherankan bahwa ia juga mendaftar untuk kompetisi barang antik. Tentu saja, alasan Tuan Muda Chen mendaftar untuk kompetisi ini adalah untuk membuktikan keaslian perhiasan palsu. Niatnya sangat jahat. Hehe. Tuan Muda Chen, sebaiknya kau berdoa agar kau tidak bertemu denganku saja. Apa kau tidak pernah dengar pepatah, prajurit yang sombong akan gagal? Percaya diri itu bagus, tapi terlalu percaya diri akan membunuhmu, balas King Feng. King Feng sangat tidak menyukai Tuan Muda Chen dan Ting Chen. Cara terbaik menghadapi orang sombong seperti mereka adalah dengan menghancurkan harga dirinya. Tuan Muda Chen mendengus dan berkata, King Feng, begitu kompetisi barang antik dimulai, aku akan menunjukkan kepadamu jarak antara kau dan aku. Dasar petani. Kau pembual yang tak takut ketahuan. Hanya orang desa yang akan menyebut orang lain sebagai orang desa. King Feng tersenyum dingin dan berbalik dari Tuan Muda Chen yang murka. Ia memimpin Su Elin menuju aula. Dia melihat Yun Changsu dan ingin menyapanya. Yun Changsu mengenakan pakaian abu-abu. Ia dikelilingi sekelompok orang dan melangkah lebar menuju panel juri. Wakil Presiden Asosiasi Barang Antik, Su King Song, dan anggota penting asosiasi lainnya berdiri di samping Yun Changsu. Aula dipenuhi keributan saat Yun Changsu muncul. Semua peserta langsung berdiri untuk memberi salam kepada Presiden. Di seberang aula, para hadirin yang diundang ke kompetisi juga berdiri dan mengangguk kepada Presiden. Di antara penonton, King Feng melihat banyak wajah yang familiar. Ada Song Chen, putra wakil wali kota, Tuan Muda Wang, Tuan Muda Li, dan Tuan Muda Zhang. Bagaimanapun, Yun Changsu adalah Presiden Asosiasi Barang Antik. Ia berpengaruh dan merupakan anggota terhormat dari komunitas barang antik. Etika dan rasa hormat yang tepat sangatlah penting. Itu dia, kenapa dia ada di sini. Ekspresi wajah King Feng berubah saat dia mengerutkan kening. Ia melihat seorang wanita menggoda di samping Yun Changsu. Wanita menggoda itu adalah kenalan lamanya. Wanita itu berkulit seputih salju dan bermata seperti batu rubi.
Gaun merahnya menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah dan membuatnya semakin menawan. Ia bagaikan bintang yang memikat mata. Su Elin juga memperhatikan tatapan mata berkaca-kaca milik King Feng. Ia mengedipkan matanya yang menawan dan bertanya dengan bingung, "Sayang, ada apa?" "Ah," kata King King dengan cepat, menutupi tindakannya, "tidak apa-apa, aku sedang memikirkan sesuatu." Untuk apa dia datang dan menonton kompetisi barang antik, gumam King King dalam hati. King Feng cepat-cepat melangkah ke arah Yun Changsu dan menyapa, "Apa kabar, Presiden Su?" "King Feng, perkenalkan, ini nona muda perusahaan Liu, Ruyan Liu. Kalian sudah bertemu dengannya di pesta amal. Dia salah satu dari 5 juri hari ini." Yun Changsu menepikan King Feng dan memperkenalkannya kepada wanita menggoda berbaju merah itu. Su Yunchang ingin memperkenalkan King Feng kepada para juri agar ia dapat meninggalkan kesan yang baik di hati mereka. Dengan begitu, peluang kemenangannya di kompetisi akan lebih besar. "Senang bertemu Anda, Nona Liu," kata King Feng sambil tersenyum. Su Elin ada di sebelahnya, jadi King Feng tidak berani memanggilnya Ruyan. Ia hanya bisa memanggilnya Nona Liu. Ruyan Liu kecewa ketika mendengar King Feng memanggilnya Nona Liu. Namun, ia tahu King Feng tidak bisa memanggilnya Ruyan di depan semua orang. Ruyan Liu juga tidak ingin siapapun mengetahui hubungannya dengan King Feng. Lagi pula, ia adalah tunangan Shaoyang Wang, tindakannya diawasi oleh semua orang. Akan berdampak buruk bagi dirinya dan King Feng jika hubungan mereka diketahui oleh siapapun. Bab 202. Babak pertama, babak eliminasi. "Hai, sudah lama," sapa Ruyan Liu kepada King Feng sambil tersenyum tipis. Sebenarnya, baru 2 hari sejak terakhir kali ia bertemu dengan King Feng. Namun bagi Ruyan Liu, 2 hari pun terasa lama karena ia ingin menghabiskan setiap menit dan detik bersamanya. Su Elin mengerutkan kening. Ia menatap Ruyan Liu dengan saksama, lalu berbalik menatap King Feng. Secara naluriah ia merasa ada rahasia di antara keduanya. Harus diakui, insting Su Elin memang sangat akurat. Ia menyadari ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka hanya melalui kata-kata dan tatapan mata mereka, tetapi ia tidak punya waktu untuk menyelidiki hubungan keduanya karena kompetisi barang antik akan segera dimulai. Dalam benak Su Elin, Ruyan Liu adalah seorang wanita jalang yang mencoba merayu suaminya. "Suek-suek kecil, semangat. Kamu yang terbaik. Jangan biarkan perempuan jalang ini merayu suamimu." Su Elin menyemangati dirinya sendiri dalam hati. Setelah memperkenalkan King Feng kepada Ruyan Liu, Yun Chang memperkenalkannya kepada 3 juri lainnya. Salah satunya adalah Wakil Presiden, Su King Song. 2 lainnya adalah 2 pria lanjut usia berusia 60-an. Di antara kelima juri, Ruyan Liu adalah yang termuda dan juga cantik. Juri tertua adalah Yun Changsu. Su King Song adalah seorang pria tua berusia 60-an. Ia tampak jauh lebih muda daripada Yun Changsu, berkulit kemerahan, dan bertubuh tegap. Ia tampak sehat walafiat. Su King Song sangat angkuh ketika Yun Changsu memperkenalkannya kepada King Feng. Ia sama sekali tidak melirik ke arah King Feng, yang membuat King Feng sangat marah. Su King Song memiliki kesan negatif terhadap King Feng karena Chen Song, putra wakil wali kota, telah menjelek-jelekkan King Feng di depannya. Su King Song dan Chen Song sama-sama berasal dari keluarga Song, jadi wajar saja jika ia harus membantu Chen Song menjatuhkan King Feng. "Orang tua sombong ini bahkan tidak mau menatapku," pikir King Feng. Ingin sekali rasanya menendangnya, tetapi ia hanya bisa menahannya karena Su King Song adalah wakil presiden asosiasi barang antik dan salah satu dari 5 juri. Sedangkan 2 juri lainnya, mereka mengangguk ke arah King Feng sebagai tanda hormat kepada Su Yun Chang. Namun, mereka juga tidak terlalu antusias. Setelah Yun Changsu memperkenalkan semua orang, ia memimpin yang lain menuju panel VIP. Ia adalah salah satu juri, jadi wajar saja jika ia harus duduk di panel VIP. Aula perlahan menjadi sunyi saat semua orang menemukan tempat duduk mereka. Semua orang menatap tajam ke arah Yun Changsu dan menunggu kata-katanya. "Kompetisi barang antik dimulai sekarang," seru Yun Changsu dengan lantang. Kata-katanya baru saja berakhir ketika keributan pecah di antara para peserta. Wajah semua orang memerah dan mereka melihat sekeliling dengan waspada. Orang-orang di sebelah mereka semua adalah pesaing mereka. Sudah ada secercah permusuhan di hati mereka. Kompetisi barang antik hanya diselenggarakan setahun sekali. Acara ini merupakan acara penting bagi setiap peserta. Jika seseorang dapat memperoleh reputasi baik dalam kompetisi, ia tidak hanya akan menerima penghargaan dari kompetisi tersebut tetapi juga akan dicari oleh para multijutawan dan menerima beberapa peluang kerja. Semua orang yang mengikuti kompetisi ini menginginkan reputasi yang baik. Rasanya seperti Olimpiade, semua orang mengincar medali. Wakil Presiden, Su King Song, akan mengumumkan hadiah dan peraturan kompetisi. Yun Changsu melambaikan tangannya untuk menenangkan kerumunan. Karena usianya, orang yang menangani masalah ini adalah Su King Song.
Su Qingsong memiliki latar belakang yang kuat dan sangat berpengaruh di asosiasi barang antik. Mendengar kata-katanya, Su Qingsong melangkah maju dan muncul di hadapan semua orang. Semua orang menatapnya dengan kagum. Banyak peserta yang sangat menghormati wakil presiden asosiasi barang antik. Sama seperti Yun Changsu, beliau adalah tokoh berpengaruh di dunia barang antik. Su Qingsong berdiri dan mengangguk ke arah Yun Changsu. Ia berdeham untuk menenangkan kerumunan. Kompetisi barang antik tahun ini diikuti oleh 100 peserta. Hadiah tahun ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah kompetisi. Pemenangnya akan menerima gelar Raja Barang Antik, sebuah trofi, dan sebuah barang antik senilai 1 juta yuan. Juara kedua akan memenangkan barang antik senilai 500.000 yuan, dan juara ketiga akan memenangkan barang antik senilai 300.000 yuan. Juara keempat hingga ke-10 masing-masing akan memenangkan barang antik senilai 100.000 yuan. Babak pertama kompetisi ini adalah babak eliminasi. Saya sendiri yang akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang barang antik. Semua orang akan berlomba menjawab pertanyaan tersebut. Para pemenang akan memasuki babak kedua di mana mereka akan menghadapi peserta lain untuk mengautentikasi barang antik tersebut. Di babak ketiga, saya akan mengeluarkan barang antik yang harus diautentikasi oleh para peserta. Su Qingsong tersenyum ringan dan menceritakan penghargaan dan peraturan kompetisi. Kompetisi barang antik diadakan 3 babak setiap tahun. Babak pertama bertujuan untuk menguji pengetahuan para peserta tentang barang antik. Babak ini sangat ketat dan setiap tahunnya akan mengeliminasi setengah dari peserta. Babak pertama adalah ujian pengetahuan kuno. King Feng mengerutkan kening karena terkejut. Dia tahu bahwa karena babak pertama adalah ujian pengetahuan, perhiasan palsu Ting Chen tidak akan dipamerkan di babak pertama. Perhiasannya pasti bagian dari babak kedua, tempat barang antik diautentikasi. 100 peserta berbaris rapi di tengah aula. Peserta nomor 1 adalah seorang pemuda tampan. Pemuda itu bermata besar dan berhidung mancung. Ia sangat mirip dengan Su Qingsong. Namanya Si Tao Song dan dia adalah cucu Su Qingsong. Karena hubungannya dengan Su Qingsong, dia tentu saja mendapatkan nomor 1. Peserta nomor 2 adalah Xiu Lingsu dan peserta nomor 3 adalah Tuan Muda Chen. Karena King Feng mendaftar sangat terlambat, ia berada di nomor 100. Peserta di depan King Feng adalah seorang gadis manis berusia sekitar 23 tahun. Ia memiliki beberapa bintik di wajahnya. Meskipun tidak terlalu cantik, ia cukup manis. Hai, tampan. Apa kau juga ikut kompetisi barang antik? Tanya gadis manis itu kepada King Feng. Mendengar kata-kata gadis manis itu, King Feng sedikit terdiam. Aku berdiri tepat di belakangmu. Tentu saja, aku ikut kompetisi. Pertanyaanmu membuatku terdiam. Gadis manis itu pun menyadari kesalahannya, ia menjulurkan lidah dan berkata, namaku Xiao Mei Wang. Aku peserta nomor 99. Berapa nomormu? Mendengar kata-kata Xiao Mei Wang, King Feng semakin terdiam. Pertanyaan keduamu bahkan lebih buruk daripada yang pertama. Kamu peserta nomor 99. Aku di belakangmu. Menurutmu, berapa nomorku? King Feng terdiam. Ia merasa otak Xiao Mei Wang pasti korsleting, atau ia pasti bodoh. Bab 203. Su Elin sangat bersemangat. Maaf, aku salah tanya lagi. Kamu di belakangku, jadi kamu pasti peserta ke-100. Ngomong-ngomong, aku sudah bilang namaku. Namamu siapa? Tanya Xiao Mei Wang sambil menyeringai. Baiklah, akhirnya kau mengajukan pertanyaan yang wajar, katamu. King Feng Li tersenyum lembut dan berkata, namaku King Feng Li, anggota staf perusahaan es dan salju. Petik 2. Wah, perusahaan es dan salju, perusahaan yang besar sekali. Kudengar CEO Su Elin sangat cantik. Kau kenal dia? Apa dia benar-benar cantik? Xiao Mei Wang menunjukkan 4 benda berharga berupa kamar mandi wanita, kertas, perunggu, Buddha, gelang, ember, dan sebagainya. Batu tinta Kowloon dari Kaisar Qianlong adalah yang paling terkenal. Cewek ini banyak bicara, itulah kesan pertama King Feng terhadapnya. Saat King Feng dan Xiao Mei mengobrol, para penonton juga sibuk berdiskusi. Hei, bagaimana menurutmu? Siapa yang akan menjadi nomor 1 di babak eliminasi? Masih perlu tanya. Tempat pertama jelas milik Si Tao Song. Dia cucu Su Qingsong dan punya pengetahuan yang luas tentang barang antik. Anda salah. Saya pikir Ling Xiusu memiliki peluang lebih baik. Dia juga cucu Presiden Yun Changsu. Sejujurnya, Tuan Muda Chen juga tidak buruk. Keluarganya berbisnis di bidang barang antik dan perhiasan, dan dia tumbuh besar di bidang itu. Semua orang mengobrol, menebak bahwa pemenangnya pastilah Si Tao Song, Ling Xiusu dan Tuan Muda Chen. Adapun King Feng Li, mereka belum pernah mendengar nama orang ini, jadi wajar saja mereka tidak menyangka dia akan menang. Semuanya, tenanglah. Sekarang izinkan saya memulai sesi tanya-jawab. Yang pertama mengangkat tangan akan menjawab,
kata Su King sambil tersenyum tipis kepada 100 peserta di depan mereka. Ia pun mendengarkan diskusi para hadirin, dan mendengar ada yang mengira cucunya akan mendapat juara pertama, membuatnya sangat gembira. Pertanyaan 1. Ada berapa kategori barang antik? Apa arti masing-masing kategori? Su King Song menanyakan pertanyaan pertama dengan senyum tipis. Desir. King Feng adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Refleks dan gerakannya terlalu cepat, dan dia mengangkat tangannya sebelum Tuan Muda Chen dan si Tao Song sempat bereaksi. Melihat tangan King Feng terangkat, Su King Song sedikit tidak puas. Dengan begitu banyak mata yang memperhatikan, ia tidak punya pilihan selain membiarkan King Feng menjawab. Barang antik umumnya dibagi menjadi 4 kategori. Pertama, keramik, yang merupakan keramik paling terkenal di Jingdezhen. Kedua, kaligrafi dan lukisan, termasuk kaligrafi Wang Sisi dari dinasti Jin Timur, dan lukisan Sungai Qingming dari dinasti Song yang paling terkenal. Kategori ketiga adalah giok, yang paling terkenal adalah giok dinasti Han. Kategori keempat adalah aneka ragam, termasuk harta karun, kertas, perunggu, Buddha, sulaman, tali tangan, ember, dan sebagainya. Batu tinta Kowloon Kaisar Qianlong adalah yang paling terkenal. Li Lili banyak bercerita tentang klasifikasi barang antik dan karya-karyanya masing-masing. Ia menjelaskannya secara detail, tetapi juga menyederhanakannya agar penonton di sekitar dapat memahaminya sepenuhnya, apalagi Su King Song. Siapa orang ini yang begitu akrab dengan barang antik? Penonton di sekitar menatap King Feng Li dengan takjub, dan mata mereka berkilat terkejut. Mereka adalah pecinta barang antik dan kolektor perhiasan. Mereka mengenal para ahli barang antik ternama dan murid-murid mereka di kota Laut Timur. Namun, mereka sama sekali tidak mengenal pemuda di depan mereka. Kerja bagus, suamiku. Dia benar-benar punya pemahaman mendalam tentang barang antik. Wajah Suelin yang dingin dan elegan memancarkan sedikit kejutan. Melihat Li King Feng berbicara di aula kompetisi, ia sedikit bersemangat. Kakak menyembunyikannya dengan baik. Dia tahu banyak hal. Ruyan Liu tersenyum menawan dari posisi juri. Tatapannya ke arah Li King Feng penuh kekaguman. Lelaki ini adalah lelaki yang disukainya, lelaki yang selalu memberinya kejutan dan membuat jantungnya berdebar kencang. Tampan, kamu hebat sekali. Kamu menjawab pertanyaan pertama dengan benar. Xiao Mei Wang menatap King Feng Li dengan kaget, matanya berbinar-binar. Ada 100 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi barang antik di aula. Semua orang memiliki pemahaman yang mendalam tentang barang antik, tetapi peserta sebelumnya memiliki latar belakang yang bergengsi. Pertanyaan pertama menarik perhatian. Tentu saja aku sangat mampu, kata Li Qingshan sambil sedikit melengkungkan sudut mulutnya dengan bangga. Nada suaranya mengandung kesombongan yang tak terlukiskan, sama sekali tidak peduli dengan yang lain. Membicarakan barang antik di depannya seperti pamer di depan seorang maestro. Mendengar kata-kata King Feng Li, Xiao Mei Wang mengangkat kedua jempolnya, keterkejutan di matanya masih terlihat. Jawabannya benar. Peserta nomor 100 mendapat 10 poin, kata Su King Song lirih, matanya berkilat terkejut. Ini adalah kompetisi barang antik dengan penonton yang besar. Meskipun Su King memiliki pendapat tentang Li King Feng dan tidak menyukainya, jawaban Li King Feng benar, jadi ia harus memberi Li King Feng 10 poin. Perlu diketahui bahwa semua ini disiarkan langsung, sehingga hampir mustahil untuk menipu. Li King Feng menjawabnya begitu cepat, yang menunjukkan pengetahuannya yang luas tentang barang antik. Si Tao Song dan Tuan Muda Chen di sisi lain menjadi marah, karena mereka kalah di awal. Jadi wajar saja, mereka tidak senang. Yang pasti, salah satu dari mereka adalah cucu wakil presiden Asosiasi Barang Antik, dan yang lainnya adalah tuan muda dari sebuah keluarga perhiasan antik. Keduanya ingin bersaing memperebutkan pertanyaan itu, tetapi tidak terpikir oleh mereka bahwa Li King Feng mendapatkan jawabannya. Pertanyaan kedua, tolong dengarkan pertanyaannya, apa saja unsur-unsur kerusakan barang antik? Su King Song tersenyum tipis dan memulai pertanyaan kedua. Desir. Li King Feng adalah orang pertama yang mengangkat tangannya lagi, yang membuat si Tao Song dan Tuan Muda Chen sangat marah. Mereka terlalu lambat dan tidak bisa bersaing dengan Li King Feng sama sekali. Ada 4 faktor utama yang menyebabkan kerusakan barang antik. Faktor pertama adalah dampak kelembapan. Titik kritis perlindungan barang antik adalah 38 derajat. Melebihi suhu ini menyebabkan perubahan tekstur barang antik dan hilangnya kelembapannya. Tentu saja, barang antik giok dan barang antik emas tidak termasuk dalam kisaran ini. Jenis kedua adalah pencemaran gas, yang diakibatkan oleh senyawa seperti ozon, sulfur dioksida, dan amonia di udara. Jika barang antik disimpan di dalam ruangan dalam waktu lama, udara akan memengaruhi barang antik tersebut, membuat logam antik tersebut kusam, dan catnya pun berubah warna. Yang ketiga adalah kerusakan akibat debu. Debu adalah benda padat dengan bentuk yang tidak beraturan. Debu dan partikel batu bara pada barang antik akan menyebabkan kerusakan mekanis, sehingga warna kaligrafi dan lukisan antik menjadi gelap.
Yang keempat adalah korosi biologis. Ada banyak bakteri dan jamur di udara. Begitu organisme ini menempel pada barang antik, mereka akan merusak kaligrafi, lukisan, dan barang antik dari kayu. Lily tersenyum bangga dan menjawab pertanyaan kedua. Pertanyaan-pertanyaan ini terlalu sederhana baginya, sama sekali tidak sulit. Jawabannya benar. Li Qingfeng mendapat 10 poin lagi, sehingga totalnya menjadi 20 poin. Su Qingsong sedikit mengernyitkan alisnya. Meskipun tidak puas dengan jawaban Li Qingfeng, jawabannya benar dan ia harus memberinya poin bonus. Suamiku benar-benar hebat. Dia benar lagi. Su Elin mengepalkan tangan merah mudanya di auditorium, tubuhnya sedikit gemetar, menunjukkan kegembiraan di hatinya saat itu. Bab 204. Memenangkan babak pertama. Saya harus menjawab pertanyaan berikutnya. Tuan Muda Chen mengepalkan tinjunya dan menyemangati dirinya sendiri. Tuan Muda Chen sangat tidak puas dengan kemenangan yang diraih oleh King Feng Li, dan dipenuhi dengan amarah yang terpendam. Seorang staf kecil di sebuah perusahaan benar-benar menginjak kepalanya. Sungguh tak termaafkan. Waktu berlalu, menit demi menit. Pertandingan masih berlangsung. Pertanyaan 3, pertanyaan 4, 5, 10. Su Qingsong mengajukan 10 pertanyaan tentang barang antik, dan semuanya direbut oleh Li Qingfeng. Bahkan, Li Qingfeng menjawabnya dengan benar. Pertanyaan tentang barang antik bernilai 10 poin, jadi 10 pertanyaan berarti 100 poin. Ketika King Feng Li mendapat 100 poin, penonton di sekitarnya bertepuk tangan dan menjadi sangat gembira. Tidak ada yang menjawab 10 pertanyaan berturut-turut dalam kompetisi sebelumnya. Tidak ada satupun yang meraih 100 poin. Li Qingfeng adalah yang pertama dalam sejarah. King Feng Li, kamu sudah menjadi nomor 1 di babak pertama. Jangan jawab dan serahkan pertanyaannya kepada kontestan lain. Su Qingsong mengerutkan kening dan menghentikan King Feng Li untuk menjawab pertanyaan lagi. Babak pertama adalah penilaian pengetahuan tentang barang antik, yang bertujuan untuk mengeliminasi lebih dari separuh kontestan. Jika Li Qingfeng terus menjawab seperti ini, yang lain tidak akan mendapat kesempatan. Bagaimana mungkin ia bisa mengeliminasi separuh kontestan? Mendengar Su Qingsong tidak mengizinkannya menjawab, Li Qingfeng sedikit tidak puas. Namun, karena berpikir bahwa pihak lawan mengatakan dia nomor 1, percikan ketidakpuasan ini pun sirna. Wakil Presiden Song, kau bilang aku sudah juara pertama di babak pertama, tanya King Feng Li sambil mengerutkan kening. Baginya, menjawab pertanyaan bukanlah hal terpenting. Selama dia menjadi nomor 1 di babak pertama, dia bisa naik ke level berikutnya. Ya, Li Qingfeng. Kamu mendapat 100 poin dan menjadi juara pertama di babak pertama. Serahkan pertanyaannya kepada yang lain. Beri mereka kesempatan. Jangan terlalu serakah. Su Qingsong tersenyum tipis dan berkata kepada Li Qingfeng. Mendengar kata-kata Su Qingsong, yang lain terus mengangguk, menunjukkan sedikit ketidakpuasan terhadap Li Qingfeng di mata mereka. Orang-orang ini telah berkorban banyak untuk berpartisipasi dalam kompetisi barang antik. Ada yang belajar tentang barang antik sejak muda, ada pula yang mengikuti kompetisi tanpa menikah. Jika orang-orang ini tidak dapat menjawab satu pertanyaan pun di babak pertama, bagaimana mereka bisa kembali dan menghadapi keluarga mereka? Melihat ekspresi tidak puas di sekitarnya, Li Qingfeng mengerutkan kening. Ia tahu ia telah menjawab terlalu banyak pertanyaan dan membuat semua orang kesal. Lily tidak terlalu peduli dengan ketidakpuasan orang-orang ini. Yang lebih ia pedulikan adalah rubah tua ini. Rubah tua ini terlalu licik dan kejam sehingga ia berkomplot melawan Lily, dengan sengaja mengatakan bahwa Lily terlalu banyak menjawab dan mencuri pertanyaan orang lain, yang membuat yang lain tidak senang. Namun, ini adalah kompetisi barang antik. Lily tidak mau repot-repot berdebat dengan rubah tua ini. Lagi pula, ia adalah juara pertama di babak pertama. Selama ia lolos di babak kedua dan ketiga, ia akan menjadi Raja Barang Antik di kota Donghai, membantu perusahaan melewati krisis. Karena aku juara pertama ronde pertama, aku tidak akan menjawab. Sudut bibir Li Qingfeng melengkung, ia berbaring miring, dan mulai menyimpan tenaganya dengan mata tertutup. Su Qingsong tersenyum ringan dan terus mengajukan pertanyaan, yang segera dijawab oleh para pesaing lainnya. Hasilnya juga diumumkan setelah putaran pertama. Nomor 1, Li Qingfeng, memperoleh 100 poin dengan menjawab 10 pertanyaan. Nomor 2, Si Tao Song, memperoleh 80 poin dengan 8 pertanyaan. Nomor 3, Su Lingxiu, memperoleh 70 poin dengan 7 pertanyaan. Nomor 4, Tuan Muda Chen, memperoleh 60 poin dengan 6 pertanyaan. 100 orang hadir di babak pertama, 50 di antaranya tereliminasi. Sungguh brutal. Banyak kontestan yang datang ke kompetisi barang antik setiap tahun dengan penuh percaya diri, tetapi berakhir dengan kekecewaan. Ada yang tertawa dan ada yang menangis. Penyisihan babak pertama telah usai, dan Li Qingfeng meraih juara pertama.
Su Qingsong mengumumkan hasil babak pertama, sedikit mengernyit. Saat itu, Su Qingsong sangat terkejut. Li Qingfeng terlalu berbakat, ia menjawab 10 pertanyaan pertama dengan benar dan sempurna. Perlu diketahui, beberapa pertanyaan tentang barang antik ini sangat sulit. Namun, ia tidak menyangka bahwa Li Qingfeng akan selalu mendapatkan jawaban yang tepat. Bahkan cucunya, si Tao Song, dan Tuan Muda Chen, salah menjawab beberapa pertanyaan Su Qingsong tentang barang antik. Kesalahan si Tao Song dan Tuan Muda Chen inilah yang menonjolkan kemampuan Li Qingfeng. Qingfeng Li benar-benar memenangkan babak pertama dan mengalahkan si Tao Song dan Tuan Muda Chen. Sungguh luar biasa. Benar. Li Qingfeng terlalu berpengetahuan. Aku sendiri tidak tahu jawabannya, tapi dia benar-benar menjawab semuanya dengan benar. Kudengar Li Qingfeng hanyalah seorang salesman di perusahaan es dan salju. Ini sungguh luar biasa. Orang-orang di sekitar menjadi heboh. Mereka sudah tahu identitas Lily dan terkesan dengan penampilannya. Dia benar-benar pria yang sangat saya kagumi, selalu menciptakan keajaiban. Melihat Li Qingfeng yang bersemangat di atas panggung, wajah cantik Ruyan Liu menunjukkan sedikit kegembiraan. Matanya yang indah selembut air. Suamiku sungguh luar biasa. Dia pasti akan menarik perhatian gadis-gadis lain. Ini sangat menyebalkan. Melihat Li Qingfeng memenangkan ronde pertama, Su Elin sangat senang, tetapi ia bahkan lebih khawatir dan resah. Begitu hebatnya Li Qingfeng, sampai-sampai wanita cantik seperti Su Elin merasa sedikit khawatir. Ia takut suaminya akan direbut orang lain. Li Qingfeng menang, dan wajah Tuan Muda Chen berubah pucat dan muram. Tak pernah terpikir olehnya bahwa Li Qingfeng akan meraih juara pertama. Tuan Muda Chen menertawakan Lily di awal kompetisi. Sekarang ia kehilangan muka di depan semua orang. Mudah dibayangkan betapa malunya ia. Sungguh memalukan. Semuanya istirahat dulu. Babak kedua dimulai setengah jam lagi. Babak kedua adalah autentikasi barang antik. Tentukan lawanmu dengan mengundi sedotan, lalu ambil satu barang antik dan minta lawanmu mengidentifikasi keasliannya, ujar Su Qingsong kepada 50 kontestan yang tersisa sambil tersenyum tipis. Harus diakui, kompetisi barang antik itu sangat kompetitif. 100 orang berpartisipasi di dalamnya, dan 50 orang langsung tereliminasi setelah putaran pertama. Setelah putaran pertama ujian teori-teori kuno, akan ada jeda selama setengah jam. Kemudian dilanjutkan dengan putaran kedua, autentikasi barang antik. Saat istirahat, Li Qingfeng melihat sekeliling dan melihat Tuan Muda Chen menyelinap di kejauhan. Tuan Muda Chen segera menyusul. Dia tahu Tuan Muda Chen tidak punya niat baik. Dia mungkin bisa menemukan sesuatu dengan mengikuti orang ini. Tuan Muda Chen sangat berhati-hati. Ia melewati kerumunan dan diam-diam datang ke toilet wanita. Wah, Tuan Muda Chen benar-benar masuk ke kamar mandi wanita. Li Qingfeng terkejut, dan segera mengikutinya ke toilet wanita. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang dilakukan Tuan Muda Chen di toilet wanita itu. Bab 205. Konspirasi Tuan Muda Chen. Toilet wanita, di dalam kamar tanda pagar 1. Tuan Muda Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Ting Chen, apakah kamu sudah menyiapkan barang-barangnya? Ting Chen tersenyum dingin dan mengeluarkan sebuah kotak. Di dalamnya ada 2 gelang giok putih. Saudaraku, ini gelang palsu yang kuminta dibuatkan oleh Tuan Muda Su Qingsong untukmu. Kelihatannya persis seperti yang kubeli. Ini pasti bisa dianggap asli, kata Ting Chen sambil tersenyum dingin sambil menyerahkan gelang palsu itu kepada Tuan Muda Chen. Su Qingsong adalah seorang ahli barang antik. Tidak akan ada masalah dengan gelang palsu buatannya. Qingfeng dan perusahaan es dan salju benar-benar kacau, kata Tuan Muda Chen sambil menatap gelang palsu di tangannya. Raut wajahnya penuh tipu daya. Niat Tuan Muda Chen sangat jahat. Pada tahap kedua kompetisi, ia akan mengeluarkan 2 gelang giok palsu ini dan menyatakan bahwa ia membelinya dari Ice Snow Corporation. Setelah gelang-gelang itu dipastikan palsu, reputasi Ice Snow Corporation akan hancur. Harus diakui, sebagai tuan muda dari sebuah keluarga besar, meskipun ia sering bermain-main, ia sangat terampil dalam konspirasi. Oh ya, Kak. Mana gelang asli yang Kak beli? Tanya Tuan Muda Chen. Ting Chen mengeluarkan kotak yang sama dan berkata, gelang giok asli ada di sini. Gelang giok asli dan palsu itu terlihat identik. Aku tidak akan bisa membedakannya kalau kau tidak memberitahuku, seru Tuan Muda Chen ketika melihat gelang giok asli di tangan adiknya. Su Qingsong memang seorang master barang antik. Keahliannya dalam memalsukannya berkelas dunia. Tentu saja, Ting Chen telah membayar mahal untuk gelang giok palsu itu. Kakak, saya akan mengambil gelang giok palsu itu. Sembunyikan gelang giok asli dengan hati-hati, perintah Tuan Muda Chen sambil mengambil gelang palsu itu dan meninggalkan toilet wanita. Dia ingin menggunakan gelang giok palsu itu untuk memberi pelajaran berat kepada Qingfeng dan perusahaan es dan salju. Dia ingin agar baik Qingfeng maupun Su Elin menjadi anjing liar.
Ketika dia melihat Tuan Muda Chen hendak pergi, King Feng segera bersembunyi di kamar nomor 2. Tuan Muda Chen tidak melihat King Feng yang berada di kamar nomor 2 ketika ia meninggalkan kamar nomor 1. Ia pergi dengan gelang giok palsu di tangannya. Dering-dering-dering gelombang. Saat hendak pergi, ponsel Ting Chen berdering. Ting Chen mengangkat telepon dan berkata dengan nada mesra, "Sayang, aku di kamar nomor 1 toilet wanita. Cepat ke sini." Ting Chen baru saja menutup telepon ketika seorang pria diam-diam memasuki toilet wanita. Pria itu memiliki hidung mancung dan mata besar. Ia tampan, tetapi tindakannya merusak citranya. Ekspresi wajah King Feng berubah ketika melihat pria itu. Pria itu tak lain adalah Si Tao Song, cucu Su King Song. Dia akhirnya menyadari bahwa Si Tao Song lah yang menelepon Ting Chen. Hubungan antara keduanya tidak biasa. "Si cantik, apa kau merindukanku?" tanya Si Tao Song dengan nada mesum sambil memeluk Ting Chen ketika dia memasuki kamar mandi tanda pagar 1. "Dasar anak nakal, tentu saja aku merindukanmu. Berkatmu, kakekmu mau membuatkan gelang palsu untukku," kata Ting Chen sambil tersenyum menawan. Su King Song, wakil presiden Asosiasi Barang Antik dan anggota keluarga Song, tidak akan setuju membuat gelang giok palsu untuk orang biasa. Namun, Su King Song sangat menyayangi cucunya, Si Tao Song, sehingga ia setuju ketika cucunya meminta gelang palsu itu. "Gadis kecil yang cantik, aku sudah melakukan kebaikan besar padamu. Bagaimana kamu akan melakukannya?" "Terima kasih," kata Si Tao Song sambil tersenyum nakal saat dia melihat wajah menawan Ting Chen. "Saudara Tao, aku amat mencintaimu." Ting Chen tersenyum menawan dan menatapnya dengan menggoda. "Mencintaiku saja tidak cukup. Aku ingin menidurimu." Si Tao Song dengan tidak sabar merobek pakaian Ting Chen. "Pelan-pelan, saudara Tao. Biar aku yang meletakkan gelang giok asli itu di tanah." "Aku tidak mau merusaknya." Ting Chen meletakkan gelang giok asli itu di tanah dan mulai melepas pakaiannya. Kemudian, pasangan itu mulai terlibat dalam aktivitas show. King Feng tahu bahwa Ting Chen adalah pacar Tuan Muda Li, tetapi Tuan Muda Li adalah seorang homoseksual. Ting Chen tidak puas dan mulai bermain-main dengan Si Tao Song. "Bajingan dan brengsek, kalian semua bersatu untuk menjebakku." Wajah King Feng memucat ketika mendengar percakapan di kamar tanda pagar 1. Dia ingin mendobrak pintu dan memberi mereka berdua pelajaran. Tapi tiba-tiba dia berpikir itu terlalu mudah bagi mereka. Seharusnya dia memotret mereka. Karena pintu kamar tanda pagar 1 dan tanda pagar 2 bersebelahan, King Feng menyelipkan ponselnya di bawah pintu dan merekam aksi show mereka berdua. Ia juga merekam percakapan mereka. Gelang giok asli ada di sini." King Feng menyadari bahwa Ting Chen telah meletakkan gelang giok asli itu di tanah. Jelas, dia takut gelang itu akan rusak. "Bahkan Tuhan pun membantuku." Kilatan cahaya muncul di mata King Feng. Ia menyelipkan tangan kirinya ke bawah pintu dan mengambil kotak berisi gelang giok asli. Ting Chen dan Si Tao Song begitu asyik dengan kegiatan mereka, hingga mereka tidak menyadari bahwa King Feng telah mengambil kotak yang berisi gelang giok asli. Setelah mengambil kotak berisi gelang giok asli, King Feng mulai memikirkan solusi. Benar, dia bisa menukar kotak-kotak itu. Matanya berbinar dan ia memikirkan ide bagus. Ia bisa menukar gelang giok asli dengan gelang palsu di tangan Tuan Muda Chen. Di babak kedua kompetisi, Tuan Muda Chen akan mengeluarkan gelang giok asli tersebut, dan krisis perusahaan es dan salju akan teratasi. Mendengar itu, King Feng mulai mencari Tuan Muda Chen. Ketemu dia, tiba-tiba King Feng melihat Tuan Muda Chen yang berada di tengah aula. Ia mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa Tuan Muda Chen telah memasukkan kotak berisi gelang palsu itu ke dalam sakunya. Kotak itu kecil sehingga pas di sakunya. King Feng berpura-pura terburu-buru dan berjalan cepat ke arah Tuan Muda Chen. Lalu, ia menabrak Tuan Muda Chen. Saat ia bertemu dengan Tuan Muda Chen, King Feng segera menukar kotak yang berisi gelang palsu di saku Tuan Muda Chen dengan gelang asli. "Kau mau jalan kemana? Apa kau buta?" tanya Tuan Muda Chen dengan marah. Gelang palsu itu ada di sakunya. Apa yang akan dia lakukan jika gelang itu rusak? Tuan Muda Chen segera mengeluarkan kotak itu dari sakunya. Ia menghela napas lega ketika melihat gelang-gelang itu masih utuh. Namun, Tuan Muda Chen tidak tahu bahwa gelang di sakunya telah ditukar oleh King Feng. Gelang palsu itu telah ditukar dengan gelang asli. "Siapa yang kau hina? Apa kau mau dipukuli?" King Feng mengerutkan kening karena kesal. "Kau!" Kilatan amarah muncul di mata Tuan Muda Chen ketika ia menyadari bahwa ternyata yang menabraknya adalah King Feng. Namun, ia hanya bisa menahan amarah di hatinya ketika memikirkan kekuatan King Feng. Ia tidak bisa mengalahkannya. Ia telah dipukuli oleh King Feng di perjamuan amal. Tuan Muda Chen sangat membenci King Feng tetapi juga takut padanya. Bab 206. Babak kedua, mengautentikasi barang antik. Jangan terlalu senang, Li King Feng. Di babak kedua kompetisi,
aku akan mengeluarkan gelang giok palsu yang dibeli dari perusahaan es dan salju. Kau celaka, kata Tuan Muda Chen dengan nada muram. Tuan Muda Chen, perusahaan es dan salju hanya menjual gelang giok asli. Kami tidak menjual gelang palsu, kata King Feng sambil menatap Tuan Muda Chen dengan dingin. Benarkah? Aku akan menunjukkan gelang giok palsu yang dibeli adikku dari perusahaanmu kepada semua orang, ujar Tuan Muda Chen dingin sambil menyentuh sakunya. Tuan Muda Chen yang malang tidak tahu bahwa gelang giok palsu telah diubah menjadi gelang asli oleh King Feng. Baiklah, nanti aku lihat apakah gelangmu asli atau palsu. King Feng tersenyum tipis dan berjalan pergi. Ia keluar dari aula. Setelah memastikan tak ada yang memperhatikannya, ia segera tiba di toilet wanita. Di dalam kamar nomor 1 toilet wanita, Ting Chen dan si Tao Song masih asyik bermesraan. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa King Feng ada tepat di sebelah mereka. King Feng mengeluarkan kotak berisi gelang giok palsu dan menggesernya melalui pintu ke posisi semula. Setelah mengembalikan gelang giok palsu itu, King Feng tersenyum dingin dan pergi. Dia tidak berniat menonton aktivitas so pasangan ini. Sayang, ini tempat kuas yang sudah kusiapkan untukmu. Kamu bisa menggunakannya untuk putaran kedua. Suelin tersenyum menawan dan menyerahkan tempat kuas merah itu kepada King Feng. Misi babak kedua adalah mengautentikasi barang antik. Setiap peserta harus membawa satu barang antik yang harus diautentikasi oleh lawannya. Tempat kuas ini lumayan. King Feng memegang tempat kuas itu dan merasa cukup bagus. Tempat kuas itu sepanjang sumpit. Terbuat dari kayu merah. Ada ukiran angsa di atasnya dan tulisan, Yisao, tercetak di bagian bawah tempat kuas. King Feng tahu bahwa, Yisao, adalah nama maestro kaligrafi agung, Shizi Wang. Jadi, tempat kuas itu milik Shizi Wang, seorang tokoh terkenal dari zaman kuno. Namun, King Feng tahu bahwa tempat kuas itu bukan milik Wang Shizi. Itu palsu. Sayang, tempat kuas ini palsu, kata King Feng sambil tersenyum tipis sambil memegang tempat kuas itu. Sayang, nggak mungkin. Seorang paman memberiku tempat kuas sebagai hadiah pernikahan. Aku sudah mengirimkannya untuk verifikasi dan mereka bilang itu asli. Sayang, pamanmu berbohong padamu. Coba pikirkan. Shizi Wang berasal dari dinasti Jin. Sudah 1000 tahun. Bagaimana mungkin kayunya bisa awet begitu lama? Pasti sudah lapuk, jelas King Feng sambil tersenyum. Sayang, apa yang harus kita lakukan? Karena ini tempat kuas palsu, bagaimana cara memastikan keasliannya? Ekspresi panik muncul di wajah Suelin. Pagi ini ia sedang terburu-buru dan dengan santai mengambil sebuah barang antik sebelum meninggalkan rumah. Ia mengira Shizi Wang adalah seorang maestro kaligrafi ternama. Tempat kuasnya pasti terkenal. Ia tidak menyangka itu palsu. Jangan khawatir, sayang. Lebih baik lagi kalau itu palsu, kata King Feng sambil tersenyum menghiburnya. Ketika dia melihat kebingungan di mata Suelin, King Feng menjelaskan. Sayang, setiap peserta harus mengeluarkan sebuah benda antik untuk diautentikasi lawan. Jika lawan mengira tempat kuas itu asli, maka mereka kalah. Mata Suelin berbinar mendengar kata-kata King Feng. Ia menyadari bahwa kata-kata itu benar. Jika ia menganggap tempat kuas itu asli, orang lain juga akan menganggapnya asli. Mereka akan gagal dalam misi mereka. Suamiku memang yang terbaik. Dia selalu bisa membalikkan keadaan, pikir Suelin sambil menatap King Feng dengan tatapan penuh persetujuan. Itu memang tempat kuas palsu, tetapi di mata King Feng, itu adalah benda yang bisa mengalahkan lawan. 30 menit berlalu dengan sangat cepat. Ke-50 pemenang berkumpul di aula dan menunggu babak kedua. King Feng masih berdiri di posisi terakhir. Yang mengejutkannya, Xiao Mei Wang juga berhasil lolos ke babak kedua. Selamat, Xiao Mei. Kamu juga lolos ke babak selanjutnya, kata King Feng sambil menepuk bahu Xiao Mei. Hehe, meskipun aku tidak sehebat Li, aku tetap sangat hebat, kata Xiao Mei Wang dengan nada narsis. Melihat perilaku narsis Xiao Mei Wang, King Feng tak bisa berkata-kata. Namun, ia tahu, Xiao Mei Wang pantas merayakannya karena berhasil lolos ke babak kedua. Tenang semuanya. Kita akan memulai babak kedua. Semua orang akan diundi untuk menentukan lawan mereka. Kemudian, kalian akan meminta lawan kalian untuk menentukan apakah barang antik yang kalian siapkan asli. Saya yang akan menjadi jurinya. Semua orang terdiam saat mendengar kata-kata Su King Song dan menatap penuh semangat ke arah tempat undian di tangan Su King Song. Ada banyak stik di tempat undian. Nama-nama peserta ditulis di stik-stik itu, peserta yang diundi akan saling berhadapan. King Feng, kamu pemenang putaran pertama. Kamu boleh memilih dulu, kata Su King Song ringan sambil meletakkan tempat undian di depan King Feng. Su King Song sangat tidak menyukai King Feng. Namun, aturan kompetisi barang antik adalah pemenang putaran pertama akan diundi terlebih dahulu.
Aturan itu bahkan tidak bisa diubah oleh wakil presiden. King Feng mengambil sebuah tongkat dari tempat pengundian. Ia melihatnya dan tertegun sejenak. Tongkat itu bertuliskan, Nomor 3, Tuan Muda Chen, Hai Yang Chen. Tuan Muda Chen, jalan musuh itu sempit. Aku tak menyangka akan menjadi lawan pertamamu, kata King Feng sambil tersenyum dingin sambil menatap tongkatnya. Dia sudah lama ingin memberi pelajaran pada Tuan Muda Chen. Kini, akhirnya dia punya kesempatan untuk memberinya pelajaran di kompetisi. Dia akan menghajarnya nanti. Setelah beberapa saat, semua orang sudah mendapatkan lawan mereka masing-masing. Su King Song mengumpulkan hasilnya dan mengumumkan, pertandingan pertama babak kedua adalah antara tanda pagar 100 King Feng dan tanda pagar 3 Tuan Muda Chen. Bisakah keduanya naik ke panggung dan memamerkan barang antik mereka agar yang lain dapat membuktikan keasliannya? Su King Song baru saja selesai berbicara ketika Tuan Muda Chen berjalan ke panggung dan mengeluarkan gelang giok. King Feng, ini gelang giok yang dibeli adikku dari Ice Snow Corporation. Aku bilang itu palsu, tapi kalian tidak mau mengakuinya. Hari ini, aku membawanya ke kompetisi barang antik untuk kalian buktikan keasliannya, kata Tuan Muda Chen sambil tersenyum mengejek kepada King Feng. Oh tidak, Tuan Muda Chen ingin mempermalukan perusahaan es dan salju di depan semua orang. Dia akan menghancurkan perusahaan. Wajah cantik Suelin memucat dan tubuhnya mulai gemetar. Para tamu kompetisi barang antik semuanya adalah orang-orang kaya dan terkenal di kota Laut Timur. Jika mereka mendengar bahwa perusahaan es salju menjual perhiasan palsu, mereka tidak akan pernah bermitra dengan perusahaan itu lagi. Lebih buruk lagi, Biro Komersial dan Biro Inspeksi bahkan dapat menyelidiki Ice Snow Corporation dan memerintahkan penghentian bisnis. Niat Tuan Muda Chen sungguh jahat. Bab 207. Gelang ini asli. Suara Tuan Muda Chen sangat keras, membuat banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke tengah aula. Ia sengaja mengatakan bahwa gelang giok perusahaan es dan salju itu palsu agar semua orang bisa mendengarnya. Niat orang ini sungguh jahat. Ice Snow Corporation itu perusahaan besar. Mereka nggak mungkin jual gelang palsu, kan? Entahlah. Tapi Tuan Muda Chen bilang adiknya membeli gelang palsu. Pasti ada benarnya juga. Aku tadinya mau beli perhiasan dari Ice Snow Corporation. Kayaknya aku harus nunggu dulu, siapa tahu beli yang palsu. Para tamu di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa orang sudah mulai mempercayai kata-kata Tuan Muda Chen. Hal ini membuat wajah pucat Suelin semakin pucat. Hati King Feng sakit saat melihat wajah pucat Suelin. Tuan Muda Chen memang pantas mati. Bagaimana mungkin dia membuat istriku kesal? Aku akan memberimu pelajaran. Wajah King Feng muram dan matanya dingin. Dia sangat membenci Tuan Muda Chen dan Ting Chen. Jika bukan karena kompetisi barang antik, dia pasti sudah menghajar mereka. Tuan Muda Chen, jangan bicara omong kosong. Saya sudah memeriksa gelang giok itu. Asli, kata King Feng sambil tersenyum dingin. Dia sudah mengganti gelang giok palsu itu dengan yang asli, tetapi Tuan Muda Chen yang malang masih belum menyadari bahwa gelang itu telah tertukar. Kamu bilang gelang itu asli. Katakan padaku, bagaimana keasliannya? Tuan Muda Chen bertanya dengan dingin kepada King Feng. Karena kau ingin tahu, aku akan memberimu pelajaran. Langkah pertama untuk mengenali gelang giok adalah dari suaranya. Jika kau menggantungkan gelang giok pada seutas tali dan memukulnya dengan benda keras, giok asli akan mengeluarkan suara yang jernih. Produk palsu akan mengeluarkan suara yang tumpul. Kata King Feng sambil menggantungkan kedua gelang giok itu pada seutas tali. Ia menggunakan pena untuk memukul giok itu dengan ringan. Giok itu mengeluarkan suara yang jernih dan menyenangkan. Jelas, giok itu berkualitas tinggi. Meskipun gelang giok itu terbuat dari kaca, suaranya akan jernih. Keaslianmu tidak meyakinkan, balas Tuan Muda Chen sambil mengerutkan kening. Dia tidak mau mengakui keaslian gelang giok itu. Tentu saja, dia harus bersikeras bahwa gelang itu palsu. Dia hanya akan mencoreng nama baik Ice Snow Corporation dan nama baik King Feng jika gelang itu palsu. Selain mendengarkan suaranya, kita juga harus melihat penampilan dan warna giok untuk memastikan keasliannya. Gelang gioknya bening dan berkilau. Berat di tangan. Tidak ada satupun cacat pada gioknya. Warnanya putih bersih. Ini adalah perhiasan asli. Gelang giok palsu akan mengeluarkan suara yang dalam saat diketuk. Cahaya tidak akan bisa menembusnya. Gelang itu akan terasa ringan di tangan dan akan ada cacat pada gelang giok tersebut. Warnanya juga akan gelap. Tuan Muda Chen, gelang giok ini asli. Apalagi yang ingin Anda katakan? Tuan Muda Chen tersenyum dingin dan menjelaskan proses otentikasi. Orang-orang di sekitar mengangguk setuju mendengar kata-kata King Feng. Gelang giok itu jelas terlihat asli. Bukan, ini bukan gelang giokku. Tuan Muda Chen menatap gelang giok di tangannya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia ingat betul gelang pemberian Ting Chen itu ringan.
Warnanya juga pudar. Tapi sekarang, gelang di tangannya berat dan putih bersih. Tuan Muda Chen tiba-tiba menoleh dan menatap Ting Chen. Ia berteriak, "Ting Chen, apa kau salah memberiku gelang?" Ekspresi Ting Chen berubah mendengar kata-kata Tuan Muda Chen. Ia segera mengeluarkan gelang giok di tangannya dan menyadari bahwa gelang itu berbeda dengan gelang di tangan Tuan Muda Chen. Ada sedikit perbedaan berat dan warna gelang dibandingkan dengan yang ada di tangan Tuan Muda Chen. Oh tidak, gelangnya tertukar. Ting Chen tercengang. Ia tahu gelang palsu di tangan Tuan Muda Chen telah ditukar dengan yang asli. Namun, ia tidak tahu kapan gelang itu ditukar. Ting Chen mengeluarkan gelang palsu dan bersiap menyerahkannya kepada Tuan Muda Chen ketika sebuah suara terdengar di dekat telinganya. "Nona Chen, saya sarankan Anda tidak melepaskan gelang palsu itu," kata King Feng ringan saat dia muncul di sampingnya. Dia tahu jika Ting Chen mengeluarkan gelang palsu itu, akan terjadi kekacauan. Penonton yang tidak tahu kebenarannya akan mengira Ice Snow Corporation menjual perhiasan palsu. Itu akan menghancurkan reputasi Ice Snow Corporation. Karena itu, dia menghentikan tindakan Ting Chen. "King Feng, dasar brengsek. Beraninya kau menukar gelang giok itu. Aku akan mengambil gelang palsu itu dan menghancurkan reputasi Ice Snow Corporation," kata Ting Chen dengan nada jahat sambil memegang gelang palsu itu. Dia tahu bahwa jika dia mengeluarkan perhiasan palsu dan bersikeras bahwa dia membelinya dari Ice Snow Corporation, itu akan merusak reputasi Ice Snow Corporation. "Nona Chen, izinkan saya menunjukkan sesuatu." King Feng tersenyum ringan dan mengeluarkan ponselnya. Ponsel itu berisi gambar dan video aksi Ting Chen dan Si Tao di kamar mandi. Kau, bagaimana kau bisa mendapatkan videonya?" tanya Ting Chen kaget. Wajahnya memucat dan seluruh tubuhnya gemetar. "Nona Chen, saya merekam aktivitas So Anda dengan Si Tao Song di kamar mandi. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika saya menyebarkan video ini? Saya mohon, tolong jangan publikasikan video itu. Saya tidak akan mempublikasikan video itu dengan satu syarat. Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda akan mengumumkan keaslian gelang yang Anda beli dari Ice Snow Corporation. Anda juga harus membatalkan gugatan terhadap perusahaan tersebut." "Baiklah, aku berjanji padamu." Ting Chen mengangguk dan segera menyetujui persyaratan King Feng. Ting Chen tahu bahwa video itu tidak boleh dipublikasikan. Jika dipublikasikan, ia akan menjadi orang buangan dan tidak akan bisa lagi bertahan hidup di keluarganya. Demi reputasinya, Ting Chen hanya bisa menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh King Feng. Meskipun ia sangat marah, ia hanya bisa menahan amarahnya. "Ting Chen, tunggu apa lagi? Bawa gelang palsu yang kau beli dari Ice Snow Corporation," kata Tuan Muda Chen keras ketika melihat Ting Chen diam saja. Ting Chen tersenyum tipis dan berkata, "Saudaraku, gelang giok yang kubeli dari Ice Snow Corporation itu asli. Jangan bicara omong kosong. Ting Chen, tahukah kamu apa yang kamu katakan?" Ekspresi Tuan Muda Chen menjadi bingung. Dia sudah berkonspirasi dengan adik perempuannya untuk menjebak Ice Snow Corporation dan King Feng. Bagaimana mungkin Ting Chen bisa berbicara mendukung Ice Snow Corporation sekarang? Itu benar-benar berbeda dari apa yang telah mereka sepakati. "Kakak, izinkan aku mengatakannya lagi. Gelang giok yang kubeli dari Ice Snow Corporation ada di tanganmu. Ini asli," kata Ting Chen dan berhenti menyapa Tuan Muda Chen. Kelemahan Ting Chen masih ada di tangan King Feng. Tentu saja, ia harus mendengarkan kata-katanya. Tuan Muda Chen sangat marah. Ia menatap Ting Chen dengan mata penuh amarah. Ia tidak mengerti apa yang salah dengan adiknya. Mengapa ia harus mendukung perusahaan es dan salju? Bab 208. "Sayang, kamu yang terbaik. Wakil Presiden Song, saya telah mengautentikasi gelang giok ini. Ini asli. Bisakah Anda mengumumkan hasilnya?" tanya King Feng sambil tersenyum tipis kepada Su King Song. Su King Song sedikit mengernyit mendengar kata-kata King Feng. Ia tentu saja tahu bahwa gelang giok di tangan Tuan Muda Chen asli. Itu bukan gelang palsu buatannya. Untuk ronde kedua, King Feng berhasil mengautentikasi giok dan memperoleh 10 poin. Meskipun ada kebingungan di hatinya, Su King Song tetap mengumumkan kemenangannya. Ada 4 hakim lain di belakangnya sehingga Su King Song tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari semua orang. "Sayang, kamu memang yang terbaik. Krisis perusahaan telah teratasi." Secerca kegembiraan muncul di wajah Suelin ketika mendengar Su King Song mengumumkan bahwa gelang giok Ice Snow Corporation itu asli. Meskipun Suelin tidak tahu mengapa Ting Chen memastikan gelang giok itu asli, dia tahu itu semua karena King Feng. Gelang giok itu asli. Seperti yang sudah kubilang, kenapa perusahaan besar seperti Ice Snow Corporation menjual barang palsu? Tepat sekali. Tuan Muda Chen terlihat seperti orang baik. Aku tidak menyangka dia akan bicara omong kosong. Keluarga Tuan Muda Chen juga berbisnis barang antik dan perhiasan. Dia jelas-jelas hanya ingin menjatuhkan pesaingnya. Kejam sekali.
Mulai sekarang aku akan membeli perhiasanku dari Ice Snow Corporation. Aku tidak akan membeli apapun dari Chen Corporation. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka memuji perusahaan es dan salju dan sangat membenci tindakan Tuan Muda Chen. Senyum tersungging di wajah Suelin ketika mendengar ucapan orang-orang di sekitarnya. Ia diam-diam senang karena tahu opini semua orang terhadap perusahaan telah membaik. Awalnya, Tuan Muda Chen ingin merusak reputasi perusahaan es salju. Ia tidak menyangka rencananya malah menjadi bumerang, yaitu menjadi iklan untuk perusahaan es salju. Semua orang di kompetisi barang antik memuji perusahaan tersebut. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Tuan Muda Chen memucat dan pucat pasi ketika melihat semua orang memuji perusahaan es salju. Dia telah berkonspirasi sejak lama tetapi semua tindakannya hanya menguntungkan Ice Snow Corporation. King Feng, kau sudah mengautentikasi barang antik Tuan Muda Chen. Tolong keluarkan barang antikmu untuk diautentikasi Tuan Muda Chen, kata Su King Song sambil mengerutkan kening. Meskipun King Feng adalah seorang jenius barang antik dan sangat berpengetahuan tentang barang antik, Su King Song tidak menyukainya. Untuk putaran kedua kompetisi, para peserta tidak hanya perlu mengautentikasi barang antik milik lawan, mereka juga perlu mengeluarkan barang antik untuk diautentikasi oleh lawan. King Feng tersenyum tipis sambil mengeluarkan tempat kuas. Ia berkata, Tuan Muda Chen, ini barang antik saya. Mohon konfirmasi keasliannya. Petik 2. Tuan Muda Chen mengambil tempat kuas dan mengamatinya dengan saksama. Tempat kuas itu berwarna murni. Di bagian bawah tempat kuas, terdapat tulisan Yi Shao. Tuan Muda Chen tumbuh dalam keluarga yang sangat peduli dengan barang antik. Ia memiliki pemahaman yang cukup tentang tokoh-tokoh sejarah. Yi Shao adalah nama master kaligrafi Sisi Wang. Semua orang tahu bahwa Sisi Wang adalah seorang maestro kaligrafi. Bailey adalah yang terbaik dalam menulis puisi, sementara Sisi Wang adalah yang terbaik dalam kaligrafi. Tempat kuas ini asli, Tuan Muda Chen berseru lantang setelah mengamati tempat kuas tersebut. Bibir King Feng berkedut mendengar kata-kata Tuan Muda Chen. Ia menganggap orang itu bodoh dan tidak kompeten. Meskipun keluarganya berkecimpung dalam bisnis perhiasan dan barang antik, pemahamannya tentang barang antik terlalu dangkal. Tuan Muda Chen menyimpulkan bahwa tempat kuas itu asli hanya karena ia melihat tulisan Yi Shao tercetak di bagian bawahnya. Bodoh sekali. Melihat tatapan jijik dari King Feng, Tuan Muda Chen berkata dengan kesal, King Feng, kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau iri karena aku telah memastikan keaslian barang antik itu dengan benar? Apa? Iri karena kamu sudah mengautentikasi barang antik itu dengan benar? King Feng memutar matanya. Rasa jijiknya terhadap ketidaktahuan Tuan Muda Chen semakin menjadi-jadi. Tidak apa-apa bersikap bodoh, tetapi dia tidak boleh memamerkan ketidaktahuannya. Tuan Muda Chen, Anda salah. Tempat kuas ini palsu. Tidak asli. King Feng menatap Tuan Muda Chen dengan pandangan meremehkan. Ia merasa IQ-nya menurun setelah berbicara dengan si bodoh ini. Tuan Muda Chen, izinkan saya memberi tahu Anda. Sisi Wang adalah orang dari dinasti Jin. Sudah 1000 tahun sejak dinasti Jin. Tempat kuasnya terbuat dari kayu. Mustahil bisa awet selama bertahun-tahun. Tempat kuas itu palsu modern, kata King Feng ringan. Saya tidak percaya apa yang Anda katakan. Ini terbuat dari kayu mahoni berkualitas tinggi. Jika ditempatkan di makam vakum, bisa awet hingga 1000 tahun. Jelas, Tuan Muda Chen menolak untuk mengaku kalah, ia mulai mencari-cari alasan. King Feng memutar matanya mendengar kata-kata Tuan Muda Chen. Ia berkata, Tuan Muda Chen, izinkan saya menambahkan pengetahuan Anda. Tempat kuas pertama kali berasal dari dinasti Song, tetapi tidak populer. Tempat kuas baru populer di akhir dinasti Ming dan mencapai puncak popularitasnya di dinasti Qing. Anda tidak perlu mempermalukan diri sendiri jika tidak tahu apa-apa. Petik 2. Ekspresi Tuan Muda Chen berubah gelap saat dia mendengar kata-kata King Feng. Ia membuka mulut dan ingin membantah kata-kata King Feng, tetapi wajahnya memucat ketika mendengar bisikan persetujuan dari orang-orang di sekitarnya. Tuan Muda Chen telah salah mengautentikasi barang antik itu. Tempat kuasnya palsu. Itu adalah produk palsu modern dengan tulisan Yi Shao tercetak di atasnya. King Feng menang lagi di ronde ini. Su King Song tidak ingin perdebatan mereka berlanjut dan mengumumkan hasilnya. Tuan Muda Chen tampak kalah. Wajahnya pucat pasi. Tempat kuas itu pasti palsu jika wakil presiden Su King Song yang mengumumkannya. Dia kalah lagi dari King Feng dan mempermalukan dirinya sendiri. Pertandingan pertama babak kedua dimenangkan oleh King Feng. Peserta lain juga melakukan undian untuk menentukan lawan mereka dan mulai mengautentikasi barang antik tersebut. Orang kedua yang naik ke panggung adalah Si Tao Song. Lawannya adalah seorang pria parubaya bertubuh gempal. Meskipun pria parubaya itu berpengetahuan luas, ia tetap dikalahkan oleh Si Tao Song.
Si Tao Song adalah cucu Su King Song, yang memungkinkannya belajar tentang barang antik sejak usia muda dan sangat berpengetahuan. Di antara para peserta, hanya King Feng yang mampu mengalahkannya. Selanjutnya, King Feng melakukan pengundian beberapa kali lagi dan mengalahkan semua lawannya. 1 jam kemudian, putaran kedua kompetisi telah berakhir. Su King Song berdeham dan mengumumkan dengan lantang, babak kedua telah berakhir. Pemenang babak ini adalah Li King Feng, juara kedua diraih Si Tao Song, dan juara ketiga diraih Su Lingxiu. Su King Song mengerutkan kening setelah mengumumkan hasil kompetisi. Ia kesal karena King Feng, yang sangat tidak disukainya, kembali menjadi juara pertama. Cucunya telah dikalahkan oleh King Feng lagi. Kompetisi barang antik berlangsung dalam 3 babak. Jika seseorang berhasil memenangkan ketiga babak tersebut, ia akan meraih gelar Raja Barang Antik. Ia tidak hanya akan meraih kejayaan, tetapi juga hadiah yang menggiurkan. Semuanya akan beristirahat selama 30 menit. Setelah itu, kita akan memulai babak ketiga kompetisi, Su King Song mengumumkan dengan lantang. Ia kemudian menarik Si Tao Song ke samping untuk membahas beberapa hal. Sayang, kamu memang yang terbaik. Kamu menang juara pertama lagi, kata Suelin dengan suara rendah saat dia datang ke sisi King Feng. Dia sangat gembira. Bab 209. Penghargaan dari Suelin. Tentu saja. Lagi pula, akulah yang terbaik, sayang, kata King Feng bangga sambil tersenyum. Terlalu mudah baginya untuk memenangkan kompetisi. Sayang, terima kasih sudah menyelesaikan masalah gugatan ini. Suelin tersenyum lebar. Bulu matanya sedikit berkibar dan dia sangat bahagia. Sayang, aku sudah berbuat baik padamu. Aku mau hadiah. Hadiah apa yang kamu inginkan? Aku ingin menciummu. King Feng menatap bibir Suelin yang menawan dengan tatapan penuh gairah. Ia ingin menggigit dan mencicipi bibir manisnya. Suelin sangat cantik dan berkulit putih bersih. Ia berdandan khusus untuk acara tersebut dan tampak sangat menawan. Mendengar bahwa King Feng ingin menciumnya, wajah Suelin memerah. Ia berkata dengan malu-malu, sayang, kompetisi barang antik belum berakhir. Kita dikelilingi banyak orang. Aku akan membiarkanmu menciumku saat kita pulang nanti. Dia tahu bahwa King Feng telah melakukan banyak hal untuknya, dan dia perlu memberinya hadiah untuk menghiburnya. Oke, aku ingin ciuman saat kita pulang setelah kompetisi. Mata King Feng menjadi panas dan dia sedikit bersemangat. Dulu, Suelin selalu menolak ciumannya. Tapi sekarang, dia tidak menolaknya. Ini pertanda baik. Rencananya adalah mencium Suelin terlebih dahulu, lalu menidurinya dan menunjukkan betapa kuatnya dia. Kamu punya pesan teks. King Feng sedang berbicara dengan Suelin ketika dia menerima pesan teks. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan teks dari Ruyan Liu. Pesan itu berbunyi, King Feng, aku di kamar nomor 2 toilet wanita. Cepat ke sini. King Feng menjadi bersemangat ketika melihat pesan teks Ruyan Liu. Ruyan mengatakan bahwa dia sedang berada di toilet wanita. Wanita jalan ini sedang merayunya. Sayang, aku harus ke kamar mandi, kata King Feng sambil memegang perutnya. Oke, cepat pergi. Babak ketiga kompetisi barang antik akan dimulai 30 menit lagi, jawab Suelin. Ia tidak melihat pesan teks yang dikirim Ruyan Liu. King Feng melambaikan tangannya ke arahnya dan bergegas menuju toilet wanita. Sesaat kemudian, ia sudah berada di kamar nomor 2 toilet wanita itu. Ia membuka pintu kamar mandi dan melihat Ruyan Liu sedang menunggunya. Ruyan Liu tampak menggoda. Matanya cerah dan ia menjadi semakin menawan setelah diberi makan oleh King Feng. Hari ini ia mengenakan gaun merah yang membuat tulang selangka, payudara, dan tubuhnya tampak sangat seksi. Ia bagaikan mawar yang menawan. Vixen, sungguh Vixen. King Feng terpesona. Konyol, tutup pintunya, kata Ruyan Liu sambil melotot jenaka saat melihat tatapannya. Ia senang sekali bisa memikat hati King Feng. Tujuan pria adalah menaklukkan dunia, sementara tujuan wanita adalah menaklukkan pria. Mata King Feng berbinar gembira. Ia segera menutup pintu kamar mandi. Ia menatap Ruyan Liu dengan tatapan penuh semangat. Bodoh, kenapa kau tidak mengunjungiku 2 hari ini? Apa kau sudah tidak menyukaiku lagi? Tanya Ruyan Liu dengan nada getir dan melotot. 2 malam terakhir, Ruyan Liu tidak mengunjunginya. Hal ini membuat Ruyan Liu begitu sedih hingga ia kehilangan nafsu makan. Bagi Ruyan Liu, sosok yang paling penting dalam hidupnya telah menjadi orang terpenting, dan ia mulai merindukannya jika tidak bertemu sehari saja. Ruyan Liu sangat merindukannya, jadi ia mengirim pesan kepada King Feng dan memintanya untuk datang ke toilet wanita. Tentu saja aku menyukaimu, Ruyan. Ada beberapa urusan 2 hari ini. Aku datang langsung setelah menerima pesanmu. King Feng menggunakan tekniknya untuk menenangkan para wanita. Kata-katanya manis seperti madu, dan ia segera membuat Ruyan Liu tersenyum.
Senyum Ruyan Liu sangat menggoda, bagaikan bunga mawar yang mekar. Ia bagaikan buah persik yang matang, membuat darah mendidih. Mata King Feng berbinar-binar. Ia segera merobek pakaian Ruyan Liu dan mulai show di kamar mandi. Tak lama kemudian, dahi Ruyan Liu bermandikan keringat. Ia mengerang pelan dan berbaring lemah di pintu kamar mandi. Xiao Mei, apa kau mendengar sesuatu? Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari luar kamar mandi dan membuat mereka terkejut. Keduanya menahan napas. Mereka terpaku di dinding. Mereka tak berani bersuara karena takut ketahuan oleh kedua perempuan di luar toilet. Aku tidak mendengar apa-apa. Kamu pasti salah dengar, jawab Xiao Mei sambil meninggalkan kamar mandi bersama gadis lainnya. Di dalam kamar mandi, King Feng dan Ruyan Liu menghela napas lega. Hati mereka pun menjadi tenang. Bodoh, ayo kita mulai. Babak ketiga kompetisi akan segera dimulai, kata Ruyan Liu. Baiklah, aku pergi dulu. Setelah berpakaian, King Feng mengangguk dan segera meninggalkan toilet wanita. Karena putaran ketiga kompetisi barang antik akan segera dimulai, ia tentu saja harus segera pergi. Sebelum pergi, ia mencium Ruyan Liu yang membuatnya panik. Mesum. Meskipun Ruyan Liu menyebut King Feng mesum, wajahnya yang menggoda dipenuhi dengan kasih sayang. Ia segera berpakaian dan meninggalkan toilet wanita. Ia adalah salah satu dari 5 juri dan harus mengawasi jalannya kompetisi. 30 menit berlalu dalam sekejap mata. Tibalah saatnya babak ketiga kompetisi. Kompetisi ini hanya menyisakan 10 orang. Sebanyak 40 orang lainnya telah tereliminasi di babak kedua. Yang mengejutkan bagi King Feng, Xiao Mei Wang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Harus diakui, gadis itu sangat beruntung. Atau mungkin ia menyembunyikan potensinya. Ia berhasil mengalahkan banyak peserta dan masuk 10 besar. Xiao Mei, selamat karena berhasil masuk 10 besar, kata King Feng sambil tersenyum sambil menepuk bahu Xiao Mei Wang. Hehe, Kakak Li, aku juga sangat kuat. Xiao Mei Wang menjawab dengan nada narsis ketika mendengar pujian dari King Feng. Wang Xiao Mei sangat narsis. Setelah beberapa kali dipuji, dia sudah sombong. Aku baru saja memujimu dengan beberapa kata dan kau sudah sombong, canda King Feng. Hehe, meskipun aku kuat, kamu lebih kuat. Lagi pula kamu menang ronde kedua, Xiao Mei Wang terkekeh sambil mengacungkan jempol pada King Feng. Matanya dipenuhi kekaguman. Semuanya, tenang. Babak ketiga akan segera dimulai. Saya akan mengeluarkan 10 barang antik. Kalian semua akan memilih satu barang antik untuk diautentikasi, kata Su King Song sambil tersenyum tipis. Putaran ketiga kompetisi ini dinilai secara langsung oleh Su King Song. Ia akan membawa 10 barang antik untuk diautentikasi oleh 10 peserta. Bab 210. Raja Barang Antik Kota Laut Timur. Su King Song mengeluarkan 10 barang antik. Ada lukisan, batu giok, vas, dan mutiara bercahaya. Ada campuran barang asli dan palsu dalam 10 barang antik ini. Kalian semua akan memilih satu barang antik untuk diautentikasi. Kali ini, kita akan mengundi untuk menentukan urutannya, bukan berdasarkan peringkat. Su King Song tersenyum tipis dan memperkenalkan aturan putaran ketiga kompetisi. Karena ada 10 barang antik, setiap orang mendapat satu. Tidak terburu-buru memilih barang antik, ia mengamati barang-barang antik itu dengan saksama. Di antara 10 barang antik itu, terdapat 5 barang asli dan 5 barang palsu. King Feng tidak maju untuk memilih, tetapi 9 peserta lainnya tak kuasa menahan diri. Mereka maju untuk memilih barang antik dan mulai memeriksa keasliannya. Harus diakui bahwa barang antik yang dibawa Su King Song semuanya berkualitas tinggi. Barang-barang palsu tersebut sangat mirip dengan barang asli. Banyak peserta yang salah mengautentikasi barang-barang tersebut pada tahap kompetisi ini. Selain King Feng yang belum memilih barang antik, peserta lainnya telah memilih barang antik untuk diautentikasi. Bahkan Xiu Lingsu dan Xiao Mei Wang pun gagal. Hanya si Tao Song yang tersisa. Tentu saja, si Tao Song bisa menang karena ia telah menerima informasi tentang barang antik tersebut dari kakeknya, Su King Song. Ia sudah tahu mana dari 10 barang tersebut yang asli sebelum kompetisi dimulai. Tanpa bantuan Su King Song, mustahil bagi si Tao Song untuk menang. Ada aturan tak tertulis dalam semua bidang usaha masyarakat, termasuk kompetisi barang antik. King Feng, cepat pilih barang antik untuk diautentikasi, kata Su King Song ketika melihat King Feng berdiri di sampingnya. Secercah ketidaksenangan muncul di matanya. Ia meminta King Feng untuk memilih sebuah barang antik, tetapi kenyataannya, ia tidak punya pilihan lain. 9 barang lainnya telah dipilih oleh peserta lain. Hanya mutiara bercahaya yang tersisa. Mutiara bercahaya itu seukuran telur. Bentuknya bulat dan berwarna biru muda. Mutiara itu memancarkan cahaya redup dan permukaannya sehalus batu giok. Tidak ada satupun cacat pada mutiara itu. King Feng mengambil mutiara bercahaya itu dan merasakan kehangatan.
Mutiara bercahaya adalah permata langka. Pada zaman kuno, mutiara ini dikenal sebagai mutiara rembulan dan mutiara kecantikan. Hanya bangsawan yang boleh memiliki mutiara bercahaya. Mutiara bercahaya yang terkenal dalam sejarah dimiliki oleh Dan Jisoo, Gai Fei Yang, dan janda permaisuri Cixi. Mutiara merupakan salah satu jenis perhiasan favorit wanita dan simbol kebangsawanan. King Feng dengan hati-hati memeriksa mutiara bercahaya di tangannya. Ia mengerutkan kening dan berkata, mutiara bercahaya itu palsu. Petik 2. Apa? Mutiara bercahaya itu palsu. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Semua orang menatap King Feng dengan bingung. Bagaimana mungkin mutiara bercahaya itu palsu? Ya, warna mutiaranya sangat cerah. Kelihatannya murni sekali. Menurutku, itu terlihat asli. Saya pikir itu juga asli. Para penonton di sekitarnya berdiskusi satu sama lain. Mereka semua yakin mutiara bercahaya itu asli. Lagi pula, mutiara itu memang menakjubkan. Wajah Su Kingsong sedikit berubah ketika mendengar kata-kata King Feng. Ia tentu tahu keaslian barang-barang yang dibawanya. King Feng menjelaskan kepada orang banyak saat dia melihat ekspresi bingung mereka. Ia berkata, mutiara bercahaya adalah benda yang memancarkan cahaya. Ia berasal dari lava gunung berapi dan terbentuk oleh pergerakan lempeng bumi dan pengendapan mineral. Terdapat partikel cahaya di dalamnya. Ia merupakan sejenis permata. Karena bentuknya melingkar dan memancarkan cahaya, ia dinamai mutiara bercahaya. King Feng, kami tahu semua yang kau katakan. Tapi kenapa kau bilang mutiara bercahaya itu palsu? Tanya hakim berkacamata dengan keras. Hakim itu sudah berusia 60 tahun. Ia rabun dan karena itu disebut hakim berkacamata. King Feng menatap hakim berkacamata dan berkata, saya baru saja membahas pembentukan mutiara bercahaya. Sekarang, saya akan membahas mutiara palsu ini. Mutiara ini terbuat dari batu yang dilapisi bubuk fluoresensi. Batu ini dipanaskan untuk menyerap bubuk fluoresensi. Itulah sebabnya mutiara ini memancarkan cahaya. Petik 2. Oh, jadi itu mutiara bercahaya palsu yang terbuat dari batu dan bubuk fluoresensi, kata hakim berkacamata itu saat menyadari sesuatu. Mutiara bercahaya itu langka dan mahal. Oleh karena itu, beberapa produsen memproduksi mutiara bercahaya palsu untuk meraup untung besar. Meskipun King Feng telah menjelaskan semuanya dengan jelas, Su Kingsong masih belum puas. Ia berkata, King Feng, apa yang kau katakan hanyalah teori. Kau perlu membuktikan bahwa mutiara bercahaya ini palsu. Melihat Su Kingsong sengaja mempersulitnya, King Feng tersenyum tipis. Ia berkata, karena kau ingin bukti, aku akan membuktikannya. King Feng tersenyum tipis, lalu mengambil sebotol alkohol dan mangkuk porselen. Ia menuangkan alkohol ke dalam mangkuk dan meletakkan mutiara bercahaya di dalamnya. Alkohol dan mutiara fluoresens bereaksi secara kimia. Bubuk fluoresens perlahan-lahan berdifusi dari mutiara bercahaya dan larut ke dalam alkohol. Mutiara bercahaya itu pun berubah menjadi batu biasa. Itu memang bukan mutiara bercahaya. Para juri dan penonton di sekitarnya tercengang ketika melihat batu biasa di dalam mangkuk. Tak seorang pun menyangka mutiara bercahaya itu palsu. Ekspresi Su Kingsong menjadi muram ketika melihat batu biasa itu. Namun, di bawah pengawasan semua orang, ia hanya bisa mengumumkan hasilnya, King Feng lolos babak ketiga. Hanya dua orang yang lolos babak ketiga, yaitu King Feng dan Si Tao Song. Namun, King Feng adalah pemenang babak pertama dan kedua. Oleh karena itu, ia langsung meraih juara pertama kompetisi barang antik. Ini adalah keputusan kolektif para juri. Meskipun Su Kingsong tidak puas, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Batuk-batuk. Yun Changsu terbatuk dan berdeham. Ia mengumumkan dengan lantang, kompetisi barang antik Kota Laut Timur telah berakhir dengan sukses. Raja barang antik tahun ini adalah Li King Feng. Penonton di sekitar menjadi heboh ketika mendengar kata-kata Yun Changsu. Mereka berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah. Hanya ada satu raja antik di Kota Laut Timur. Hanya pemenang juara antik yang bisa mendapatkan gelar raja antik. Tanpa ragu, gelar itu telah diraih oleh King Feng. Tahun ini, King Feng adalah kuda hitam di kompetisi ini. Sebelum kompetisi, tidak ada yang menyangka dia akan menang. Hadiah yang diberikan kepada pemenangnya sangat menggiurkan. Ia tidak hanya memenangkan gelar Raja Barang Antik Kota Laut Timur, tetapi juga sebuah barang antik senilai 1 juta yuan. Yun Changsu memberikan trofi perak kepada King Feng. Trofi itu tingginya 30 cm, warnanya perak dan bening seperti kristal. Platnya bertuliskan, Raja Antik. Merupakan suatu kehormatan besar bisa meraih gelar tersebut. Yun Changsu menyerahkan piala itu kepada King Feng dan mengeluarkan mutiara putih bercahaya dari kotaknya. Ia berkata sambil tersenyum, King Feng, ini mutiara bercahaya yang asli. Ini barang antik dari keluarga bangsawan dinasti Qing. Ini hadiahmu.
Mutiara bercahaya itu berwarna putih susu dan berbentuk bulat. Mutiara itu memancarkan cahaya putih lembut. Sekilas pandang, King Feng bisa langsung tahu bahwa itu adalah mutiara bercahaya asli. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.